Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hafid dalam belajar fisika bersama. Untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai impuls dan momentum. Nah, pada impuls dan momentum ini nanti kita akan belajar mengenai konsep dari impuls itu sendiri, kemudian konsep dari momentum, hubungan dari impuls dan momentum, sampai nanti kita masuk ke konsep tumbukan, begitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, selalu kita jumpai itu interaksi di antara dua benda atau lebih, gitu ya. Nah, misalnya ada tumbukan antar bola, ketika kita sedang bermain sepak bola atau futsal itu saling menendang ke kanan atau ke kiri. Kemudian tumbukan antar partikel. Nah, dari konsep-konsep itu sebenarnya itu nanti bisa dibahas di konsep impuls dan momentum ini, begitu ya. Contoh sederhana, eh, seperti tadi kita bermain sepak bola begitu. Untuk teknologi yang menggunakan konsep impuls dan momentum seperti airbag itu menggunakan impuls dan momentum, kemudian peluncuran roket itu juga menggunakan impuls dan momentum. Nah, coba kita perhatikan konsep yang pertama mengenai impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu yang bekerja pada benda. Nah, impuls itu didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan selang waktu yang bekerja pada benda. Misalnya, kita bermain bulu tangkis. Kita memukul kok itu menggunakan raket, berarti kita memberikan gaya kepada kok itu, ya kan? Memberikan gaya kepada kok itu. Nah, ketika raket itu mengenai kok, itu pas mengenai, itu namanya selang waktu. Beda ya dengan waktu. Kalau selang waktu itu relatif lebih cepat, kalau waktu itu relatif lebih lama, hitungannya per sekon. Tapi kalau selang waktu itu biasanya 0, berapa sekon begitu, karena dia relatif cepat mengenai kok itu, tidak lama raketnya begitu. Nah, syarat benda untuk bergerak kan harus punya gaya ini ya, dikenai gaya. Jadi impuls itu hasil kali antara gaya dengan selang waktu. Kalau ditulis matematis, oh ya, impuls itu merupakan besaran vektor ya. Besaran vektor. Kenapa besaran vektor? Karena dia mempunyai arah, memiliki arah gitu ya. Nah, sekarang untuk rumusan matematisnya, impuls itu bisa ditulis I sama dengan F dikalikan delta T. Nah, ini loh, delta T itu selang waktu ya. I adalah impuls, F itu adalah force, yang kemarin di hukum Newton adalah gaya, satuannya Newton, delta T. Nah, ini beda dengan T. Kalau T itu waktu, kalau delta T itu selang waktu. Dia relatif lebih cepat, gitu ya. Satuannya sekon. Jadi impuls itu F kali delta T berarti satuannya adalah Newton kali sekon. Itu impuls. Nah, sekarang untuk momentum. Kalau benda tadi bergerak kan syaratnya ada gaya ini kan. Nah, jadi setiap benda yang bergerak itu pasti punya momentum. Pasti punya momentum. Nah, kenapa kok bisa punya momentum? Karena dia benda itu pasti punya massa. Setiap benda pasti punya massa. Jadi, setiap benda yang bergerak pasti punya momentum. Bergerak karena siapa? Karena ada gaya. Gitu. Nah, jadi momentum didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Karena bergerak pasti punya kecepatan dan setiap benda pasti punya massa. Gitu. Nah, karena kecepatan, kalau kita berbicara tentang gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan, kecepatan merupakan besaran vektor karena dia memiliki arah nanti ya. Ada arahnya, sangat berpengaruh di sini. Ada arah. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan misalnya ke kanan kecepatannya positif, ke kiri nanti harusnya berlawanan, berarti negatif gitu ya. Nanti arah ini sangat berpengaruh. Jadi impuls dan momentum keduanya merupakan besaran vektor. Nah,
Sekarang rumusan matematis dari momentum adalah P kecil ya. Kalau P besar itu kan daya kemarin dari kata power gitu. M kali V kecil adalah hasil kali massa dengan kecepatan. P kecil adalah momentum. M adalah massa. Satuannya adalah kilogram. Kemudian V kecil adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Jadi momentum ini M kali V, satuannya adalah kilogram kali meter per sekon. Nah, itu impuls dan momentum. Berarti setiap benda yang bergerak pasti punya momentum, kemudian benda bergerak karena dikenai gaya. Jadi, antara impuls dengan momentum ini berarti ada hubungannya, ya kan? Setiap benda bergerak pasti punya momentum. Setiap benda yang bergerak itu karena diberikan gaya. Jadi, kedua benda ini, kedua konsep ini, impuls dan momentum, berarti ada hubungannya. Nah, begitu. Hubungan dari impuls dan momentum. Dan keduanya juga sama-sama besaran vektor. Memiliki nilai dan arah. Nilai besar dan arah boleh. Nilai dan arah. Nah, sekarang bagaimanakah hubungannya? Impuls yang diberikan pada suatu benda itu sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh benda. Nih, impuls satuannya Newton sekon, momentum satuannya kilogram meter per sekon. Lupa kok beda? Sama ini. Coba kalau kita cek menggunakan dimensi, di konsep dimensi yang sudah saya terangkan di semester 1 kelas 10 itu, coba ketika ini dicek dimensi Newton sekon dengan dimensi momentum, itu sama dimensinya. Jadi impuls dan momentum itu sebenarnya merupakan besaran yang sama, makanya ada hubungan antara impuls dan momentum. Nah, impuls sendiri adalah perubahan dari momentum. Jadi bisa saya tulis begini, impuls ini merupakan perubahan momentum. Perubahan itu kan delta ya. Berarti delta P. Ya, delta P. Sehingga saya tuliskan delta P kan bisa saya tulis P2 dikurangi P1 kan begitu kan? Jadi impuls ini bisa saya tulis MV2 yang berubah itu kan kecepatannya saja dikurangi MV1 gitu. Nah, sehingga ini kan sama-sama M. Jadi M-nya bisa saya keluarkan menjadi M V2 min V1. Lah, impuls sendiri apa? Impuls sendiri adalah F kali delta T. Nah, ketemu kita. Ini adalah hubungan dari momentum dan impuls. Nanti ada banyak soal yang kita kerjakan menggunakan hubungan dari momentum dan impuls. Tapi ingat catatannya, ini merupakan besaran vektor. Nanti banyak kita anak-anak itu yang salah dalam pengerjaan soal. Dia sudah paham konsepnya, benar-benar paham, tapi ketika dia masuk dalam soal, dia lupa bahwa ini besaran vektor, ya, besaran vektor. Jadi semuanya dia dianggap besaran skalar, nilainya positif semua, tapi ini ada arahnya. Nanti kita lihat di contoh soal. Begitu ya. Yuk kita mulai belajar di contoh soal ini. Oke. Ya. Mobil, ini soal yang pertama. Mobil dengan massa 800 kg. Berarti massa itu M ya. Seperti biasa saya kerjakan. Bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Oke. Nah, coba kita cek kecepatan itu satuannya apa sih? Kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Dia di sini mintanya kilometer per jam. Ingat. Di konsep gerak itu sudah saya terangkan dengan rumus yang sangat singkat. Kilometer per jam harus dirubah ke meter per sekon. Berapa ini? Nah, begitu kan?
Nah, kemarin yang di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, saya terangkan, nanti kalau kalian lupa bisa membuka videonya kembali begitu ya. Ini adalah 20 kalau dikonversi begitu ya. Kalau dikonversi tidak usah saya terangkan lagi, nanti kalian buka video-video sebelumnya kalau masih belum jelas atau lupa begitu. Nah, pertanyaannya, tentukan momentum mobil tersebut. Wah, mudah sekali. Momentum adalah P. P berarti rumusnya adalah M kali V. M-nya 800, V-nya 20. Berarti 8 kali 2, 16. Mol-nya ada 3. Satuannya adalah kilogram meter per sekon. Selesai. Cukup mudah ya. Sangat mudah malah. Relatif lebih mudah. Relatif mudah. Ya. Sekarang yang kedua. Bola dengan massa 0,8 kg. Oke, masanya kita tulis 0,8. Dipukul dengan gaya itu F force 400 Newton. Jika pemukul dan bola bersentuhan selama 0,5 sekon, nah ini loh, selang waktu atau delta T dia cenderung cepat ya, kurang dari 1 detik gitu. Kalau waktu biasanya kan sedetik 2 detik gitu. Kalau selang waktu itu biasanya relatif lebih cepat gitu. 0,5 sekon. Tentukan impulsnya. Tentukan impuls. Nah, bagaimanakah kalau kita mencari impuls ini? Langsung saja kita masukkan ke rumus matematis. Kita sudah tahu bahwa impuls adalah F kali delta T. Tinggal kita masukkan F-nya 400, delta T-nya adalah 0,5. Berarti berapa ini? Setengahnya ya. Berarti menjadi 200 Newton sekon. Oke. Bisa dipahami ya? Pak, ini ada massa buat apa? Kalau pertanyaannya impuls, dia tidak perlu massa. Ini ada massa buat apa? Ya tidak apa-apa, ini namanya pengecoh dalam soal. Begitu. Tapi kalau yang ditanyakan momentum, ya kita harus tahu massanya berapa. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Bola dengan massa 200 gram. Saya tulis di sini, M-nya itu 200 gram. Gram harus dirubah dalam kilogram, berarti 0,2 dibagi 1000 ya. Dalam keadaan diam, berarti V-nya 0. Diam kan tidak bergerak. Kemudian dipukul sehingga meluncur dengan kecepatan 150 meter per sekon. Cepat banget ya. Berarti V 150 meter per sekon. Karena ada VV, kita mula-mula ini kan dalam keadaan diam. Berarti ini kita anggap V1. Kemudian meluncur setelah dipukul berarti kita anggap V2. Nah, paham ya? Jika lama pemukul menyentuh bola adalah 0,1 sekon, berarti delta T selang waktu 0,1 sekon. Hitunglah gaya pemukul F. Nah, F. Kalau F gaya, berarti kan kita harus tahu dulu ini. Impuls ini. Tapi ternyata di sini, di soal ini, itu tidak ada impulsnya. Adanya malah massa dengan kecepatan. Berarti kita menggunakan konsep apa? Menggunakan konsep hubungan momentum dan impuls. Nah, kita tahu sudah saya tuliskan di bawah ini. Ya, ini ada F kali delta T sama dengan M V2 min V1. Kalau kita pertanyaannya mencari F, berarti bagaimana? Delta T-nya tinggal pindah ke bawah, dikalikan silang ke bawah, begitu ya. Berarti tinggal M V2 minus V1 per delta T. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan perhitungan soal ini. Kita tinggal masukkan saja M-nya itu 0,2, V2-nya 150 dikurangi V1-nya itu 0 per berapa ini delta T-nya? 0,1. Oke. 150 kurangi 0 kan sama, ajek dia tetap. Berarti 0,2 kali 150. Berarti komanya hilang ya, karena ada 01 sama dengan 15 kali 2 itu 30. Per berapa ini? 0,1. Berarti sama juga 300 per 1 ya. Kalau ini dikalikan buang komanya, berarti hasilnya adalah 300 Newton. Nah, itulah gaya pemukulnya.
Mudah ya, itu adalah beberapa konsep dari impuls dan momentum dan contoh soalnya. Saya punya contoh soal yang terakhir. Nah, sebuah bola sepak ini ya, dengan massa 0,5 kg. Diketahui massanya 0,5, ditendang ke kiri dengan kecepatan 20 meter per sekon. Saya tulis dulu. Mengenai tembok, kemudian memantul ke kanan dengan kecepatan 15 meter per sekon. Nah ini. Yuk, kita misalnya ada bola. Ini tembok. Bola ya. Kemudian di awalnya ditendang ke sana, ke kiri, V1. Kemudian setelah dia menyentuh tembok ini, bola itu nanti berbalik arah ke kanan, memantul. Ini V2. Nah, berarti ini saya tuliskan menjadi V1, ini V2. Ingat ya teman-teman semua, kalau ini vektor berarti kita anggap saja bola ke kiri itu negatif. Ya, ini ke kanan. Kalau ke kanan nanti kita anggap nilainya itu positif. Jadi ini min saja. Min 20. Pak, saya mau pengennya ke kanan yang negatif, ke kiri positif. Silahkan, sama saja. Boleh. Asalkan dia harus berlawanan karena ini merupakan vektor. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah impuls dari bola? Berapakah impuls dari bola? Ya, yuk kita mulai. Yang A, impuls. Impuls itu kan F kali delta T. Ya kan? Nah, setelah kita lihat-lihat di sini, ternyata di sini tidak ada delta T, tidak ada F begitu. Jadi impuls itu yang diketahui cuma M dan V. Kita tahu ya, sudah saya terangkan berarti impuls itu ada hubungannya dengan momentum. Nah, impuls itu adalah perubahan momentum, sehingga impuls itu bisa dicari dari MV2 dikurangi V1. Dapat dari mana sih, Pak? Oh, lupa ya. Di sini ya, ada ya. Nah, ketemu dia di sini. Ini bisa M V2 minus V1, ya kan? Nah, ingat, hati-hati ya. Harus teliti kita. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. M-nya 0,5, V2-nya itu kita anggap yang positif tadi ya. Min, V1-nya min 20. Kenapa ini min? Karena dia berlawanan. Ke kiri kan? Ke kiri kita anggap sebagai negatif. Ini kita anggap sebagai negatif, gitu ya. Akhir dikurangi awal. Yuk, kita mulai. V2 dikurangi V1 itu tadi. Nah, yuk. Berarti berapa ini? 0,5 15 min 15 min 20. Berarti berapa? Min 35. Oke. Berarti tinggal dimasukkan. Berapa begitu ya. Nanti dihitung. Sama juga ini kan 35 dikalikan 0,5. Nah, sekarang kita lihat lagi yang B. Berapakah gaya rata-rata yang diberikan kaki pada bola jika bersentuhan 0,5 sekon? Sentuhannya ini 0,5 sekon. Berarti kalau kita mencari berapakah gaya rata-rata F, berarti F itu kan dicari dari impuls kan, dari rumus ini kan. I sama dengan F kali delta T. Berarti impuls per delta T. Impulsnya sudah ada kan? Ini kita anggap ini impuls, kita masukkan ke sini berapa begitu, delta T-nya sudah ada. Nanti dicoba sendiri. Kemudian yang C, berapakah percepatan bola? Percepatan itu A. Ingat hukum Newton. Ya kan? F sama dengan M kali A. Kalau mencari A berarti F per M. Masanya ada ya. Ini 0,5 kg. F-nya mana? Ini dari B.
Nanti kita masukkan, ketemu angkanya. Nah, ini coba kalian kerjakan sendiri di rumah, ya. Nanti saya akan menjelaskan setelah ini, yaitu konsep mengenai tumbukan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.